Perkenalkan, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Proja Mangitaran, NIM 2023-83066. Saya sebagai pemateri pertama, yaitu tentang tujuan mata pelajaran IPAS. Tujuan mata pelajaran IPAS adalah untuk mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap alam dan lingkungan sosial di sekitar mereka. IPAS menginteraksikan konsep dari ilmu pengetahuan alam IPA dan ilmu pengetahuan sosial IPS agar peserta didik dapat memiliki wawasan yang holistik tentang dunia. Berikut adalah tujuan pembelajaran IPAS. Ada 3 poin penting, yaitu poin pertama, mengenal benda makhluk hidup dan lingkungan sekitar melalui pengamatan sederhana, memahami hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui eksplorasi dan percobaan sederhana, memahami peran keluarga, teman, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, menjelaskan konsep dasar sains seperti energi, gaya, dan ekosistem dalam kehidupan sehari-hari, mengenal interaksi antara manusia dan lingkungan serta dampaknya, mengembangkan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi dalam observasi. Poin ketiga yaitu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep sains seperti perubahan energi, siklus air, dan rantai makanan, menganalisis bagaimana interaksi sosial dan ekonomi mempengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat, menggunakan metode ilmiah sederhana untuk menjelaskan fenomena alam dan sosial, memahami pentingnya keberlanjutan dan peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan pendekatan ini, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan berpikir kritis, kepedulian terhadap lingkungan, serta pemahaman terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan alam dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan membahas tentang materi yang keempat, yaitu metode pembelajaran IPA beserta dengan alasannya. Metode pembelajaran IPA itu sendiri dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, metode eksperimen. Yang kedua, metode inquiry. Dan yang ketiga, metode kontekstual. Dan yang keempat, metode demonstrasi. Dan yang kelima, metode bermain peran. Yang keenam, metode kearifan lokal. Dan yang ketujuh, metode proyek. Dan yang kedelapan, metode diskusi. Nah, di sini yang pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen itu dengan alasan membantu siswa memahami konsep IPA melalui pengalaman nyata dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat. Nah, yang kedua, metode inquiry. Metode inquiry ini dengan alasan mendorong siswa menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi sesuai dengan budaya belajar alami melalui masyarakat Papua. Nah, yang ketiga, metode kontekstual. Alasannya mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari seperti pertanian, perikanan, sehingga lebih relevan. Nah, yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini dengan alasan cocok untuk
cocok untuk daerah yang minim fasilitas laboratorium karena guru bisa menunjukkan eksperimen sederhana. Nah, yang kelima, metode bermain peran memudahkan pemahaman melalui simulasi konsep IPA seperti rantai makanan atau siklus air. Nah, yang keenam, metode kearifan lokal. Metode kearifan lokal alasannya menggunakan praktik tradisional seperti berburu dan bertani untuk menjelaskan konsep IPA. Nah, yang ketujuh yaitu metode proyek. Alasannya melatih siswa berpikir kritis dan mandiri dengan proyek berbasis penelitian lingkungan sekitar. Yang kedelapan, metode diskusi dan tanya jawab dengan alasan meningkatkan interaksi dan pemahaman melalui pertanyaan dan serta diskusi kelompok. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tantangan pembelajaran IPAS di SD. Ada beberapa tantangan dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama yaitu konsep yang abstrak. Banyak konsep IPAS yang bersifat abstrak dan sulit dibayangkan oleh siswa SD yang masih berpikir konkret. Contohnya seperti konsep ekosistem, siklus air, dan gaya gravitasi. Solusinya adalah gunakan media visual sebanyak mungkin seperti gambar, video, animasi, dan diagram. Gunakan analogi dan perumpamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang berikut yaitu keterampilan proses sains. Nah, tantangan IPAS tidak hanya tentang menghafal fakta, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan proses sains seperti observasi, klasifikasi, prediksi, dan inferensi. Siswa mungkin kesulitan mengembangkan keterampilan ini jika tidak ada kesempatan untuk berlatih. Solusinya adalah rancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses ilmiah. Tantangan IPAS sebagai berikut. Perbedaan gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Beberapa siswa lebih suka belajar secara visual, auditori, atau kinestetik. Guru perlu mengakomodasi perbedaan gaya belajar ini agar semua siswa dapat belajar secara efektif. Solusinya, gunakan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan berbagai indera. Berikan siswa pilihan dalam mengajarkan tugas atau proyek. Berikutnya kurikulum yang padat. Kurikulum IPAS seringkali sangat padat, sehingga guru mungkin merasa tertekan untuk menjelaskan semua materi dalam waktu yang terbatas. Hal ini bisa menyebabkan pembelajaran menjadi terburu-buru dan kurang mendalam. Solusinya, prioritaskan konsep-konsep kunci yang paling penting untuk dipahami oleh siswa. Integrasikan materi IPAS dengan mata pelajaran lain. Gunakan waktu pembelajaran secara efektif dan efisien. Halo teman-teman, di sini saya akan membacakan tentang capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Capaian yang ditargetkan dimulai sejak fase A dan berakhir di fase C. Fase A terdiri dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B terdiri dari kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C terdiri dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. CP menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler, sementara itu kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila tidak perlu merujuk pada CP karena lebih diutamakan untuk proyek penguatan profil belajar. Pancasila dirancang umumnya untuk pengembangan dimensi-dimensi profil belajar. Pancasila yang diatur dalam keputusan kepada BSK tentang dimensi, elemen, dan suplemen profil belajar Pancasila pada
kurikulum merdeka. Dengan demikian, CP digunakan untuk intrakurikuler, sementara dimensi profil belajar Pancasila untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila sebagai acuan untuk pembelajaran intrakurikuler. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang CP atau capaian pembelajaran IPAS. Pemerintah menetapkan CP sebagai kompetensi yang ditargetkan, namun demikian sebagai kebijakan tentang target pembelajaran yang perlu dicapai setiap peserta didik. CP tidak cukup konkret untuk memadu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum operasional ataupun peserta didik perlu menyusun dokumen yang lebih operasional yang dapat memadu proses pembelajaran intrakurikuler yang dikenal dengan istilah alur tujuan. Pembelajaran dijelaskan lebih terpencil dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Memahami CP adalah pertama dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Lihat gambar pembelajaran dan asesmen. Untuk merancang pembelajaran dan asesmen, CP mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial perlu dipahami secara utuh, termasuk rasional pembelajaran alam dan sosial, serta karakteristik dari mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial.